Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sa'alallaha asy-syahadah bisidqin ballaghahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Ia limpahkan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat luang, dan nikmat iman, dan berbagai nikmat yang lainnya. Kemudian marilah salawat serta salam kita senantiasa doakan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Tak lupa khotib mewasiatkan kepada diri khotib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kapanpun dan dimanapun kita berada, karena itulah sebaik-baik bekal yang bisa kita bawa ketika menghadap Allah di hari kiamat kelak. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah suatu perkara yang sangat mulia, dan siapa yang mencarinya dan memilikinya, maka ilmu itu akan memberikan kepadanya 3 hal. Hal yang pertama yaitu ilmu akan memberikannya, akan menjadikannya mulia, bahkan lebih mulia daripada raja dan orang kaya. Suatu ketika seorang khalifah yang bernama Sulaiman bin Abdul Malik pernah berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, carilah ilmu,
Karena sesungguhnya ilmu itu bisa mengangkat rakyat bawahan menjadi orang yang terhormat, bahkan bisa menjadikan seorang budak lebih mulia daripada raja, lebih tinggi derajatnya daripada seorang raja. Nasihat ini disampaikan kepada anak-anaknya ketika anak-anaknya itu heran melihat masyarakat Mekah, begitu juga dengan ayahnya yang padahal seorang khalifah, pemimpin negara, itu sangat hormat kepada seorang ulama Mekah tabi'in yang bernama Atha bin Abi Rabah. Padahal ulama ini kalau mau dibilang orangnya itu hitam, orangnya itu matanya sakit, tidak bisa melihat kecuali menggunakan satu mata. Bahkan dia sebelumnya adalah seorang budak, mantan budak. Tetapi karena ilmu yang ia miliki, maka ia menjadi sangat mulia, bahkan lebih mulia daripada seorang khalifah. Sehingga seorang khalifah pun memuliakannya. Dan itu karena ilmu. Bahkan di zaman tabi'in, kalau kita mau mengatakan siapa ulama-ulama terkenal di berbagai wilayah, kalau di Mekah ada Atha bin Abi Rabah, kalau di Basrah ada Hasan al-Basri, kalau di Kufah ada Ad-Dhahhak, dan berbagai wilayahnya itu rata-rata 90% adalah mantan budak. Mantan budak. Budak ini zaman dahulu merupakan tingkatan yang paling rendah manusia. Tetapi karena ilmu, mereka semua menjadi orang-orang yang paling mulia di muka bumi pada saat itu. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan kita menuntut ilmu, memiliki ilmu, walaupun di pandangan manusia kedudukan kita bisa berbeda-beda. Ada manusia yang merasa kita ini memiliki kemuliaan, ada manusia yang merasa biasa saja, tapi pada hakikatnya di sisi Allah kita memiliki kemuliaan yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, siapa yang memiliki ilmu, maka ilmu itu akan memberikannya kebahagiaan di dunia. Memberikannya kebahagiaan di dunia. Karena pertama kita harus pahami bahwasanya ilmu ini adalah sesuatu yang paling berharga, bahkan lebih berharga daripada harta, kedudukan, dan kemewahan dunia yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan karunia dan rahmat Allah, maka dengan itu sudah sepatutnya mereka gembira, karena karunia dan rahmat Allah adalah lebih mulia daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menerangkan tafsir ayat ini bahwasanya Allah itu menyuruh agar orang-orang yang memiliki ilmu itu bahagia dengan apa yang dimilikinya, karena itu adalah sesuatu yang paling berharga. Bahagia di sini bukan berarti ujub, menyombongkan diri, tetapi ia memahami bahwasanya ia memiliki sesuatu yang paling berharga dari semua hal yang dikumpulkan manusia, sehingga membuatnya lebih semangat untuk mencarinya, untuk menjaganya,
untuk mengamalkannya dan lebih-lebih untuk menyebarkannya. Jamaah sholat Jumat yang semoga dirahmati Allah. Dan yang terakhir ketiga, siapa yang memiliki ilmu, maka ilmu itu akan memberikannya kebahagiaan hakiki di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kebahagiaan di surga. Ibnul Jauzi pernah mengatakan, merenungkan, kemudian dia mengatakan, orang-orang itu ketika sudah masuk di usia tua, usia senja, maka semakin tampak di depan mata mereka kerugian yang telah mereka lakukan. Karena ketika dahulu menyibukkan dirinya kepada kesenangan duniawi, kepada hal-hal duniawi dan menelantarkan ilmu. Sedangkan orang yang menghabiskan masa mudanya untuk menuntut ilmu, maka sama sekali tidak ada penyesalan. Sama sekali tidak ada penyesalan apapun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawil ladzina ya'lamuna bil ladzina la ya'lamun. Sesungguhnya tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Maka barang siapa yang telah menghabiskan waktunya, masa hidupnya, masa mudanya untuk menuntut ilmu, maka dia tidak akan mengalami kerugian sedikit pun. Meski dia telah masuk kepada usia tua, usia lansia, bahkan meski badannya sudah tidak bisa melakukan apa-apa, sudah meninggal dunia, maka ilmu yang telah ia cari, ilmu yang telah ia miliki akan senantiasa bermanfaat untuk dirinya. Lebih-lebih apabila ilmu itu dia sebarkan, maka akan bermanfaat walaupun ia telah tiada di dunia. Dan itu akan memberikannya kebahagiaan yang sempurna di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat minal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara.
Subhanakallahumma inna zalamna nafsana dzulman katsiran faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal mujahidina wal mustad'afina fi Gazzah wa fi kulli makani wa zaman. Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal 'arsyil 'azimi kun lana jaran min amiril Indonesia wa ahsabihi min khalaikika ayyakhluta 'alaina ahadun minhum aw yadgha azza jaruka wa jalla sanauka wa la ilaha illa anta. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.